Betul ditangkap ini. saja. Ampun nih, Pak. Mas Wiryawan maupun Mas Wasis bisa dibantu ini Mas. Ya Mas, ini saya bantu Mas. Siap, matur nuwun Mas. Iya. Bu Yuni PKBM nampaknya masih di ruang SM, Bu Yuni. Ini sudah kelihatan belum ya, Pak Ade? Ruang mana, Pak? Oh, Bu Yuni PKBM belum masuk Sudah Pak, ruang. sudah Pak. Sebentar, tak share dulu. Oh ini. Mohon maaf ini masuk ke grup belum bisa, kenapa ini Pak? Nggak bisa. Pak, untuk Bu Yuni PKBM sudah masuk nggih, Pak? Mohon bantuan untuk SLB di rumah mana ini Pak ya? Di breakout room SLB. Terus untuk masuk nggak bisa, ini solusinya seperti apa Pak? Bapak admin, Pripun Pak? untuk masuk ke grup tidak bisa karena kapasitasnya itu. Jadi solusinya seperti apa ini? Yang tidak bisa masuk. Oke Pak, nanti ada grup satu lagi Pak. Bapak sudah tahu link grup satu lagi belum Pak? Belum. Nanti kami kirimkan di chat ya Pak. Mohon bersabar. Ini masih ada banyak yang PKBM dan mana ya Pak ya? Ini masih 700 ini. Ini yang perlu saya tanyakan lagi Bapak. Mohon maaf ini karena saya baru membuka itu. Instrumen yang mau diisi itu kami belum mendapatkan, sedangkan waktunya sangat terbatas. Jadi gimana itu, Pak? Bapak, ini kan mau dijelaskan. Pak. Nanti mau dijelaskan. Oh iya, mohon maaf, Pak Turun. Namanya baru mau sosialisasi nih Pak. Bar Bos. Baik Pak, baik. Terima kasih. Pak, untuk Bu Yuni PKBM sudah masuk, Pak. Minta tolong. Bu Yuni PKBM nggih. Nggih, Pak. Nggih, PKBM Sukoharjo, Pak. Nyuwun izin, nyuwun tulung dimasukkan. Tadi karena nggak ditulis PKBM Bu. Tulis Bu, sekolahnya Bu. Nulisnya Bu Yuni PKBM gitu. PKBM-nya dulu saja Bu. Jadi ya, tidak terlihat Bu. Izin Pak, saya juga bolak-balik terlempar nih Pak. Di rename ya PKBM. Aja Bu. MI gabungnya di mana Pak? Di sini saja. Ini Pak. Bapak Ibu peserta mohon untuk MI NU Nahdlatul Ulama udah supaya lancar semua dan segera bisa masuk di SM belum Pak? Tolong diperhatikan semua instruksi di sini Pak. DSM sudah ya. Ini mulainya jam berapa ya? Jadi ini bisa ngomong bisa ngene enggak sih? Moga ini yang tidak bisa kami lempar karena tidak di rename nggih. Kami tidak tahu Bapak Ibu masuk golongan mana. Contoh Pak Muhammad Muiz, Bapak Adib Kiswoto, Bapak Afif Syaifullah. Mohon izin kami tidak bisa melempar karena kami ya di gambar foto saya sudah merename MIPKA Barokah Kota Surakarta. Ganti nama. MI masuk di sini saja, tidak harus masuk ke yang lain. Di rename bagian ini Pak. untuk MI di sini saja Pak. Oke. Assalamualaikum mawon SD. Nggih. Jadi kalau SM gimana udah masuk? SM gimana Pak? SM di sini saja. Di sini aja Bapak SM.
Ini di rename wis namanya MI. Tidak perlu di-rename Pak kalau sudah di sini Pak. Kalau memang ya Bapak udah, makasih. di sini saja. Kalau Bapak kesetaraan tidak bisa masuk, kami lempar Pak. Tapi harus di-rename kesetaraan nggih Pak. Dasmen jumlahnya berapa kira-kira Pak Sadi? Sini masih 700 Pak. Masih banyak, terlalu banyak ini ya. Soalnya di SLB itu baru 35, SMK Iya. 28. Tapi sepertinya Pak Edi sudah memulai. Pak Edi Pak, sudah ini memulai. 17 itu. Kesetaraan 117. Nah, SMK-nya Iya Pak, mulai saja Pak, sudah siang Pak. Nanti malah Pak, kalau mau dimulai saja saya mute yang ada di sini ya Pak. Iya, dimulai saja. Yuk, sambil mulai aja. Keburu maghrib. Sudah kelihatan. Keburu zuhur. Jelas Pak Kum, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa. Saya adzan ya Pak. Diam dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan materi sosialisasi aktualitas jenjang dasar dan menengah. Suaranya kecil, Pak. Mohon maaf Pak, suaranya kecil sekali. Oke, nanti. Pak, suaranya kecil Pak Kum. Sambung selanjutnya. Puasa Pak, jadi suaranya kecil. Biar suaranya bisa. Puasa. Dan setting, bentar. Halo, sudah bisa dengar? Oke Pak, Bisa. sudah Pak, sudah bagus ya? Bagus Pak, bagus. Saya mulai aja kalau gitu. Monggo. Kita mulai aja ya. Jadi ini kita akan memulai untuk yang dasmen. Jadi yang terdiri dari SD, MI, SMP, MTS dan SMA dan MA. Jadi ini pesertanya kelihatannya paling banyak kelihatannya ini. Ya. Oke, mungkin pertama saya akan perkenalan dulu gitu ya. Sebentar. Nah, ini kira-kira saya biasa kerjanya di UNES gitu Pak. Di samping di Badan Akreditasi. Ini alamat saya gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja karena ini jatah waktu hanya 30 menit Pak saya. Mungkin saya cepat aja ya. Langsung sambung sispenan gitu Pak. Oh, langsung sispenan nanti. Oke, jadi ini pada kegiatan ini kita akan sedikit memberikan tahapan-tahapan yang memang saya perlukan. Mungkin beberapa slide mungkin saya skip nanti gitu ya. Jadi kita akan menyampaikan tujuannya itu apa sih di sosialisasi ini, kenapa harus gitu ya tadi. Jadi ini ingin memastikan bahwa setiap pihak itu mengetahui sasaran visitasi akreditasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, memastikan setiap pihak mengetahui data, tata cara dan tahapan dalam proses akreditasi ini. Dan memastikan setiap pihak mengetahui instrumen akreditasi dan panduan yang sudah disiapkan. Ini yang kedua dan tiga ini yang sangat penting bagi satuan pendidikan gitu ya, terutama gitu. Karena ini semuanya sudah diundang berarti menjadi sasaran jelas gitu ya. Ini mungkin saya skip aja ini. Jadi terutama di satuan pendidikan nanti harapannya itu memahami manfaat akreditasinya. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, mengetahui peran yang diharapkan di dalam pelaksanaan akreditasi nanti seperti apa. Kemudian mengetahui proses akreditasi dan haknya untuk mendapatkan pendampingan dari instansi yang bersangkutan. Jadi nanti akan kita coba dalam beberapa kerangka di sini. Jadi fungsi akreditasi, tahapan akreditasi, dan yang terakhir adalah peran ragam yang diharapkan ketika
saat terjadi visitasi. Oke, mungkin ini beberapa nanti akan saya skip karena memang waktunya pendek gitu ya, yang utama terutama ini. Ini mungkin ini saya skip aja. Nah, fungsi yang pertama ini kaitannya tadi sudah disampaikan Pak Ketua ya. Ini kaitan dengan bahwa fungsi akreditasi itu akuntabilitas publik. Sehingga karena Bapak Ibu melayani masyarakat, maka harus diakreditasi. Jadi karena sebagai bentuk layanan harus akuntabilitas publiknya, sebagai layanan publik sekolah harus akuntabel kepada publik. Tadi yang dikatakan Pak Ketua berkaitan dengan bahwa layanan itu harus layak gitu ya. Jadi seperti itu tadi. Kemudian yang kedua tadi juga sudah disampaikan kaitannya dengan penjaminan mutu yang Bapak Ibu lakukan di dalam melayani masyarakat itu harus dijamin mutunya. Tujuannya untuk apa dari akuntabilitas publik dan penjaminan mutu ini? Harapannya itu menjadi bahwa akreditasi dapat dipandang sebagai ini melindungi anak-anak agar mendapat layanan belajar yang layak, terutama kan itu yang kedua. Jadi layanan tidak boleh ya sembarangan, artinya kan gitu. Kemudian yang kedua ini menjadi pertolongan pada sekolah atau madrasah sih sebetulnya kaitannya tadi, bahwa ketika nanti hasilnya akreditasinya sudah keluar, tahu persis apa kelemahan dan kelebihan sehingga akan dapat dijadikan dasar sebagai tindak lanjut hasil akreditasi. Jadi kalau tadi Pak Ketua sudah bicara berkaitan dengan apa check up kesehatan, ini juga semacam check up kesehatan sekolah kan gitu ya. Oke, jadi itu. Nah ini dasarnya tadi sudah disampaikan, kemudian nah ini kaitannya dengan ini yang berlaku di IAS ya, IA instrumen akreditasi itu yang 24 itu, yang tipe 25 nanti sudah ada perbaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris gitu ya. Ini berkaitan dengan bermakna itu ya. Sama ini masih dengan instrumen sebelumnya ISP 2020. Nah, kontekstual dan inklusif ini kalau di yang lama PAUD dan Dasmen itu terpisah gitu ya. Harapannya ke depan itu sama tetapi ada kekhususan. Jadi ini berkaitan dengan ini. Jadi penggalian data dilakukan untuk membuktikan apakah sekolah memiliki kapasitas tertentu, itu yang lama, tapi yang baru itu adalah penggalian data dilakukan untuk membuktikan apakah sudah terjadi peristiwa atau kondisi di layanan yang bentuk penerapannya dapat sangat beragam. Jadi layanan seperti apa yang terjadi gitu ya. Jadi bukan kapasitasnya tapi hal yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Maka kaitannya dengan kinerja satuan pendidikan yang akan kita nilai. Oke, ini cepat saja ini. Jadi tentunya ini akan mengukur kinerja ya, penyediaan layanan dari satuan pendidikan semuanya. Jadi tentu karena ini mengukur kinerja berarti sesuatu yang sudah terjadi kan gitu ya. Dan saat visitasi nanti akan dicek berkaitan dengan bagaimana mengajarnya guru dan seterusnya. Jadi tentu ini berkaitan dengan akreditasi ini satuan pendidikan menjadi berkualitas harapannya apabila terdapat perilaku kondisi yang berdampak bagi peserta didik. Jadi ini yang akan kita nilai. Dampak terhadap peserta didik itu apa? Layanan yang telah diberikan oleh satuan pendidikan, baik itu administrasinya, baik itu gurunya di dalam mengajar dan seterusnya. Ya tentu akan berdampak kalau baik ya pelaksanaannya itu akan berdampak di dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan tentunya kan itu, tidak menjadi neraka bagi anak didik gitu ya. Nah, berdampak pada keberhasilan satuan pendidikan gitu ya, membangun kompetensi dan karakter yang diperlukan peserta didik sehingga dapat berperan dengan baik pada masa ini, masa datang, itu harapannya. Nah ini makanya nanti
sampai detail gitu ya. Substansial yang harus dilakukan gitu ya. Mendalam lagi kan gitu ya. Mengukur keterpenuhan standar nasional pendidikan secara substansi dan mendalam. Jadi intinya kan standar nasional itu kan sudah dicanangkan oleh pemerintah, jadi standarnya sudah ada melaksanakan pendidikan itu. Maka satuan pendidikan harus memenuhi ke sana kan, standar yang minimal yang ditetapkan pemerintah harus dipenuhi. Jadi di IA 2024 itu dirancang selaras dengan standar nasional pendidikan tentunya gitu ya. Dan rapor pendidikan dengan fokus pada substansi dan dampak nyata dari pemenuhan standar tersebut gitu ya. Jadi IA 2024 itu juga mengukur bagaimana satuan pendidikan menerapkan prinsip dan nilai SNP secara mendalam dan terintegrasi di dalam praktek nyatanya seperti apa. Jadi ini hal yang utama ya, beberapa ciri pendekatan substansial itu mendalam itu dalam IA 2024 itu adalah indikator performanya seperti apa gitu ya, dibangun berdasarkan kajian tertentu ya. Jadi bukan sekedar daftar periksa administratif, tapi betul-betul perform dari satuan pendidikan itu seperti apa. Kemudian ada di sub indikatornya, nanti digunakan untuk menjaga presisi pengukuran biar tidak melenceng gitu. Nanti di setiap butir itu ada itu ya, sub indikatornya. Nah. Tetapi bukti pendukungnya bisa berbeda-beda, bisa dari SD ke SMP itu bisa jadi berbeda karena tingkat layanannya akan berbeda gitu ya. Kemudian makanya asesor itu akan melakukan triangulasi data melalui observasi, wawancara maupun telah dokumen yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi agar cara menilainya tidak salah, harus presisi gitu ya. Nah, jadi di IA 2024 itu yang akan kita laksanakan nanti itu, karena ini sudah berjalan 1 tahun, tahun lalu sudah dilaksanakan ini ya, instrumen baru ini, kita sudah ini tahun kedua gitu ya. Jadi akan terdiri dari tadi sudah disampaikan Pak Ketua itu ada 4 komponen. Untuk SM ya, SM itu yang ketika di lapangan hanya 3 komponen. Jadi iklim lingkungan belajar, kepemimpinan kepala sekolah, dan kinerja pendidik di dalam proses pembelajaran. Jadi hanya 3 ini yang dilakukan data oleh asesor, sejak pencarian data oleh asesor. Yang hasil belajar itu melalui AN biasanya gitu ya, asesmen nasional. Jadi ini sumbernya data primer yang dikumpulkan oleh asesor melalui instrumen akreditasi, kemudian butir-butir instrumennya itu yang dimana di sini butir iklim lingkungan belajar itu ada 5 butir nanti, kepemimpinan kepala sekolah ada 5 butir, dan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran itu ada 4 butir. Dan ini dibagi-bagi menjadi sub indikatornya nanti akan ada itu ya. Jadi ini keselarasan bahwa antara butir instrumen akreditasi dengan SNP itu seperti itu. Jadi selaras gitu ya, jadi sama. Karena memang mengukur pelaksanaan standar nasional pendidikan. Oke, jadi tentu ya 2024 itu memiliki banyak kesamaan dengan IASP 2020 ya, dalam memaknai pengukuran pemenuhan SNP melalui akreditasi, yaitu berbasis performa atau kinerja gitu ya. Seperti itu. Ini mungkin agak dipadatkan gitu ya, jadi sehingga tidak ada pertanyaan yang berulang gitu. Jadi seperti itu. Sama-sama mengukur tadi ya keterpenuhan SNP secara substansial dan mendalam tadi. Hanya saja di 2024 ini ya 2024 ini dirancang agar lebih lentur gitu ya dalam memaknai kinerja sekolah, karena harus mengukur dari mulai kelas yang SD, SMP, SMA itu sama instrumennya gitu ya.
Jadi yang jenjang SD, SMP dan SMA itu sama, sehingga kelenturan instrumennya sangat terasa ketika di lapangan karena buktinya jelas akan berbeda. Oke, jadi kontekstual itu disusun berdasarkan pemahaman bahwa, jadi kenapa seperti itu tadi, tidak hanya ada satu cara untuk menyusun kurikulum, kan jelas gitu ya, banyak cara kan, makanya kaitannya dengan KTSP itu satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Tidak hanya ada satu cara untuk menyusun rencana kegiatan tahunan, jelas ini ya, banyak cara, makanya ini kelenturan tadi di sini. Tidak hanya ada satu cara di dalam menerapkan kemitraan, jelas. Ini masing-masing satuan pendidikan punya cara yang berbeda-beda. Ya. Tidak hanya ada satu cara bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan, jelas. Ya. Cara meningkatkannya berbeda-beda, tetapi menuju kepada layanan yang maksimal semuanya. Gitu, ya. Oke, ini. Nah, prinsip kontekstual dalam IA 2024 ini tercermin dalam dua fitur ini, yaitu pencarian bukti. Jadi ada opsi bagi asesor untuk menambahkan bukti lain yang ditemukan saat visitasi. Jadi ini bisa jadi isian Bapak Ibu kurang, maka asesor bisa nyari yang lain yang ditemukan, menambahkan bukti lain yang ditemukan saat visitasi. Jadi tidak terkunci pada rumusan prasyarat saja gitu ya, cara melakukan kinerja yang preskriptif, tapi ini apa ya, jadi agak lentur. Jadi bukti-bukti itu bisa dikumpulkan oleh asesor. Tidak hanya memaksakan adanya satu dokumen saja, tapi bisa jadi kegiatan-kegiatan yang memang membuktikan bahwa kinerja suatu butir itu bisa dipakai gitu ya. Jadi kemudian di sini kinerja asasi ada ruang bagi sekolah atau madrasah untuk menjelaskan cara dan strateginya di dalam penyelenggaraan layanan. Makanya nanti akan ada DKA ya, daftar isian ya asesi gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan deskripsi kinerja asesi itu seperti apa nanti ya? Jadi ini tentu satuan pendidikan bisa menjabarkan. Nanti ada di sana sudah ada panduannya, gitu ya. Jadi panduannya sudah runtut sehingga Anda Bapak Ibu semua tidak akan kesulitan tentunya dengan membaca, mengisi itu sudah ada panduannya. Jadi penjabaran asesi tentang kinerjanya di dalam menyelenggarakan layanan sesuai dengan butir yang diukur. Di setiap butir ada semuanya, gitu ya. Petunjuknya, panduannya, apa isinya. Sebagai contoh aja misalnya gini. Ini pada aplikasi akan muncul ini rumusan butir agar asesi memahami apa aspek kualitas yang diukur itu apa. Gitu ya. Jadi penjabaran ini dilakukan oleh asesi di dalam Sispena sebelum melaksanakan visitasi. Jadi yang tadi sudah disampaikan ada pravisitasi itu ini. Jadi nanti ada tulisan banyak ya, kita tulis gitu ya. Kemudian sampai indikator untuk butir itu ada di sana. Jadi indikatornya apa saja yang perlu dijelaskan. Jadi agar asesi lebih memahami butir yang diukur gitu ya. Juga memberikan kesempatan bagi asesi untuk mendeskripsikan caranya berkinerja. Jadi antara satuan pendidikan satu dengan yang lain berbeda-beda. Ini ada yang perlu dijelaskan oleh satuan pendidikan nanti gitu ya. Jadi instruksinya jelas ada di sana nanti. Begitu diklik itu ada petunjuknya. Makanya Bapak Ibu nanti akan mengisi di bawahnya. Jadi ini instruksi itu memandu asesi di dalam mengunggah bukti yang harus sesuai nanti gitu ya. Jadi ketika ini kalau kinerja itu bukti yang harus dilampirkan apa, makanya di sana ada nanti kalau gitu ya. Dan kemudian nanti ini ada di paling bawah itu ada ruang untuk asesi mengisi deskripsinya gitu ya.
Recording in Rencana progress. kegiatan dan anggaran juga sudah ada. Kalender, Kaldik juga sudah ada. Contoh-contoh rencana pembelajaran, perencanaan pembelajaran juga sudah ada. Jadi kalau perencanaan pembelajaran kan banyak, nanti diambil contoh aja ya, yang terbaru lah misalnya gitu, seperti itu. Nanti akan dikaji saat visitasi gitu ya. Nah, yang terakhir itu biar punya gambaran nanti asesornya itu ketika visitasi, maka Bapak Ibu ini mengunggah foto atau video lingkungan belajar. Jadi ini seperti itu. Jadi biar tidak asing. Oh, nanti sekolahnya itu seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 15 itu mesti dimiliki oleh satuan pendidikan. Oke. Jadi bisa potret dibikin potret-potret disusun dalam bentuk kayak video itu juga boleh. Ini yang 6 ini ya. Jadi biar tahu kira-kira seperti apa lingkungan belajarnya. Apakah di pinggir jalan, ada pagarnya, apa tidak, dan seterusnya itu akan kelihatan. Oke. Nah, ini tadi kaitannya dengan butir-butir ya. Khusus untuk SD, SMP, dan SMA, MI, MTS, MA itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan 5 butir iklim lingkungan, 5 butir kepemimpinan kepala sekolah, kemudian 4 butir untuk kinerja pendidik di dalam pembelajaran. Jadi ini ada 5, 4, hanya 14 butir saja. Gitu nih. Oke, nanti lanjut ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan ini kaitan tahapan-tahapan tadi ya, kelihatannya ya. Jadi ini tahapan identifikasi ini bagian punyanya PAN ini ya. Kemudian sosialisasi baru kita laksanakan hari ini 16 Maret gitu ya. Kemudian pravisitasi itu berkaitan Bapak Ibu sampai ke minggu pertama April. Jadi ini nanti ada Bapak Ibu mengisi sampai saat visitasi. Berarti ini Bapak Ibu punya waktu cukup lama ini ya. Jadi setengah bulan tambah seminggu gitu ya, kurang lebih gitu ya. Kemudian dilanjutkan nanti tahap visitasi. Nah, ini mungkin nggak penting. Yang penting justru Bapak Ibu pravisitasi dan tahap visitasi. Ini kerjaan Bapak Ibu nanti di sini. Nah, validasi dan seterusnya itu sudah urusannya BAN gitu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu siapkan adalah pravisitasi dan tahap visitasi. Oke. Jadi apa sih di dalam pravisitasi itu kerjaannya gitu ya. Jadi ada di sini adalah satuan pendidikan atau asesi ya, atau Bapak Ibu semua menyiapkan DKA, daftar tadi ya, dan unggah dokumen utama. Jadi ini yang penting kan, untuk membagikan hasil kinerjanya itu seperti apa, sehingga asesor sudah punya bekal sebelum melakukan visitasi. Karena waktu visitasi sangat terbatas, harapannya dengan adanya DKA dan dokumen utama itu sudah punya gambaran asesornya datang itu seperti apa. Hanya mungkin menanyakan beberapa hal-hal yang kurang lengkap barangkali itu akan ditanyakan saat visitasi. Jadi asesor mempelajari informasi dari Sadik dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk pelaksanaan visitasi gitu ya. Jadi harapannya nanti itu Bapak Ibu akan dihubungi oleh asesor ketika pravisitasi tadi, nanti dia menjelang visitasi. Karena saat visitasi itu bentuknya rentang gitu ya. Hingga ketika Bapak Ibu tidak bisa nganyang waktunya gitu. Tapi biasanya ada koordinasi karena asesor itu tidak hanya satu satuan pendidikan, jadi akan koordinasi dengan yang lain. Jadi urutan tanggalnya kapan kan, gitu ya. Jadi mungkin bisa kalau memang pas hari itu ada kegiatan yang tidak bisa melaksanakan visitasi ya nanti koordinasi dengan asesor, gitu. Oke, intinya di sana. Oke, kemudian lanjut aja lah gitu ya. Oke, jadi di sini saat visitasi, jadi asesor itu harus melakukan diskusi ya
dan membagikan temuan awal dengan dan kepada satuan pendidikan. Jadi di awal lah, jadi hasil yang sudah dikonfirmasi ketika Bapak Ibu sudah ngisi akan dibaca oleh asesor, kemudian kalau ada yang janggal itu mesti akan dikonfirmasi di sana ketika saat visitasi. Oke. Nah, ini kan nggak lama ya, jadi tahapan. Nah, yang penting justru di sini. Masih bisa didengar nih Bapak Ibu ya? Masih Bapak. Oke, jadi di sini peran ini peran daerah mungkin nggak terlalu ya, karena ini urusannya dengan dinas gitu ya, mungkin barangkali ini ya. Kemudian tentunya ini berkoordinasi dengan ini mungkin saya lewati aja. Ya intinya nanti ini daerah di dinas itu memastikan satuan pendidikan dapat mengakses dan mempelajari instrumen akreditasi dan proses akreditasi pada panduan penjelasan IA 2024 dan panduan akreditasi untuk ASESI. Jadi ini panduan ASESI itu ada tersendiri dan bisa diunduh di Spena gitu ya. Jadi langsung aja di web Ban PDM, nanti silahkan masuk di sana saja, tinggal ngunduh gitu ya. Nah peran ini juga ini ketika pravisitasi tentu ini ya mengingatkan satuan pendidikan selalu, nah, ini akan selalu diingatkan nanti. Jadi ini mengisi deskripsi kinerja ASESI dan dokumen utama. Nah ini yang penting itu di bawah ini ya. Nah, bisa jadi kalau suatu ASESI itu tidak mengisi, itu nggak ada kaitannya dengan jadi apa tidak, tapi tetap akan divisitasi. Karena apa? Itu sudah dijadwalkan. Kalau tidak ngisi, persoalannya apa? Persoalannya data yang dikumpulkan oleh asesor itu terbatas dan tidak bisa membaca kondisi di satuan pendidikan Bapak Ibu semua, sehingga bisa jadi penilaiannya tidak valid kan. Kalau tidak valid yang rugi itu adalah satuan pendidikan. Jadi intinya di situ. Makanya di dokumen deskripsi kinerja ASESI dan dokumen utama ya, kalau dokumen utama kan memang sudah punya gitu ya. Tapi di deskripsi kinerja ASESI silahkan dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Kinerja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua di satuan pendidikan, biar asesor membacanya jelas gitu ya. Oke, kemudian nah ya ini yang penting ya tadi ya. Jadi mengunggah dokumen utama dan deskripsi kinerja ASESI tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mengunggah, tidak menjadi alasan asesor tidak berkunjung memvisitasi di satuan pendidikan Bapak Ibu semua, tetap akan divisitasi. Jadi itu ya. Oke, lanjut. Nah ini yang penting ya Bapak Ibu ya. Pada pravisitasi satuan pendidikan juga perlu ini berkoordinasi, tadi sudah saya sampaikan, berkoordinasi dengan asesor untuk menyepakati jadwal visitasi serta mempelajari agenda visitasi sehingga proses pengambilan data optimal. Jadi nanti Bapak Ibu akan berkoordinasi dengan asesor itu berkaitan dengan kapan harus mengundang stakeholder, nanti disesuaikan. Jadi kalau nanti jadwalnya misalnya di sini ya, wawancara dengan guru kemudian wawancara dengan orang tua, kok di sini dicantumkan siang, padahal orang tua wali itu juga harus datang pagi karena ikut pembukaan. Nah maka ini nanti akan dibalik biasanya wawancaranya gitu. Biasanya akan dibalik ke orang tua dulu baru ke yang lain. Karena apa? Orang tua ini kan didatangkan, kerjanya tidak di tempat Bapak Ibu gitu ya. Sehingga ini biar fleksibel, nyaman, tidak nunggu lama nganggur gitu ya. Karena
Bapak Ibu orang tua wali itu punya pekerjaan masing-masing gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, dikoordinasikan aja. Kapan harus ngundang itu gitu. Atau ngundang stakeholder misalnya gitu ya. Itu penting ya. Jadi ini Bapak Ibu harus mempelajari agenda visitasi yang perlu dibagikan oleh asesor yang bertugas. Jadi ini nanti akan disampaikan oleh asesor ya. Jadi awal visitasinya kapan ya. Silahkan menjelaskan lebih rinci di awalnya ya. Informasi dan bukti kinerja Anda biasanya ini di awal pertemuan, nanti kepala sekolahnya yang akan presentasi menjelaskan ini. Jadi menjelaskan lebih rinci, informasi akan lebih banyak daripada yang ditulis biasanya gitu ya.